Halo semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Devian Malasari. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Sharing rutinitas bulanan. Nah ini karena udah masuk di bulan Oktober ya teman-teman, aku mau evaluasi dulu untuk budget bulan September. Sambil nemenin aku ngitung sisa budget untuk bulan September, boleh yuk dibantu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, juga komen. Terima kasih. Alhamdulillah tadi aku udah mulai dari pos pertama ya, di belanja bulanan. Itu aku masih sisa 35.000. Terus ada di pos kedua SPP itu 0 ya. Terus untuk berasnya aku masih sisa 10.000. Untuk pos galon dan gasnya aku masih ada sisa 27.000. Dan untuk BBM aku ada sisa 30.000. Untuk makeup aku ada sisa 20.000. Dan untuk jajan rayan itu habis ya teman-teman. Untuk dana tak terduganya aku masih ada sisa 12.000. Dan untuk listriknya aku habis ya teman-teman. Dan untuk belanja mingguannya di minggu pertama ini aku ada sisa 25.000, minggu kedua masih 20.000, minggu ketiga masih ada 20.000, dan minggu keempat aku masih ada 50.000. Dan untuk ongkos atau pegangan bunda ini aku masih ada 40.000, iuran lingkungannya habis, terus ada bumbu dapurnya masih sisa 40.000. Jadi selisih atau sisa untuk budget di bulan September ini totalnya ada di 331.000. Alhamdulillah masih banyak ya teman-teman. Oke lanjut, ini aku mau beresin dulu uangnya, mau aku rapihin ya per pecahannya, kayak 20.000-an, 10.000-an, 5.000-an, sama yang 2.000-an gitu. Nah ini juga aku bandit ya jadi 100.000 supaya lebih gampang ngitungnya. Dan ini nanti rencananya uang recehnya ini bakalan aku tuker sama pecahan yang lebih besar ya, untuk menghemat tempat, karena tempat untuk aku simpan sisa budget ini kecil ya, karena aku kan nggak ada expect bakalan sisa lumayan banyak kayak gini. Nah selanjutnya aku tulis juga di sini realisasi itu adalah dari estimasi dikurang selisih ya teman-teman, seperti biasa. Karena aku nggak nulis kayak sedetail itu untuk pengeluarannya, jadi aku bakalan tulisnya dari estimasi atau budget yang udah aku tentukan itu dikurangin sama selisih atau sisa dari budget per posnya itu untuk ditaruh di kolom realisasinya. Jadi aku lihat pengeluaran aku 1 bulan itu di kolom realisasi ya teman-teman, atau realnya yang aku gunakan dalam waktu 1 bulan itu. Nah kayak gini, jadi aku bisa ngelihat totalnya itu dari total estimasi dikurang sama total sisa budgetnya, itu adalah realisasi atau yang aku gunakan dalam 1 bulan itu gitu. Nah ini kita bikin simple aja ya supaya lebih gampang. Nah ini tuh bisa dibilang budgeting ala ibu rumah tangga banget lah gitu, yang simple tapi kita ngerti gitu ya teman-teman. Nah lanjut, ini aku mau bikin untuk budgeting di bulan Oktober ya teman-teman. Nah ini aku mau gambar-gambar sedikit dulu supaya kertasnya nggak begitu kosong ya teman-teman. Nah karena aku nggak begitu pintar banget gambar, jadi ini gambarnya ala kadarnya aja, mohon dimaklumi ya teman-teman. Nah untuk yang di lembar pertama aku bikin 4 kolom tadi ya teman-teman. Terus selanjutnya di lembar kedua ini aku bikin 1 kolom yang besar. Nah itu untuk variable expense ya, untuk yang lembar keduanya. Dan untuk yang lembar pertama itu nanti bakalan aku isi income, terus fixed expense, sama sisa budget gitu. Nah ini aku mewarnai dulu supaya looknya lebih enak ya dilihat. Kalau misalnya aku mau lihat-lihat gitu, itu lebih semangat aja untuk buka-buka bukunya.
Oke, untuk formatnya sendiri masih sama ya teman-teman. Untuk fixed expense itu aku ada tabungan wajib untuk orang tua, sedekah, dana darurat, sinking fund, kuota arisan sama BPJS ya. Jadi BPJS udah 2 bulan ini ya masuk di list aku. Nah, untuk income adalah pendapatan aku dan Pak Su ya, yang dari Pak Su itu aku gabungkan jadi satu. Dan untuk khusus untuk Paksu itu dia ada budget sendiri teman-teman, jadi dia yang ngatur pengeluarannya dan kebutuhannya dia sendiri, jadi nggak bakalan ada di variable expense aku ya teman-teman. Nah, untuk variable expense di sini aku ada belanja bulanan, SPP, beras, gas dan galon, terus ada BBM, makeup, jajan rayan, dana tak terduga, listrik, belanja mingguan yang terdiri dari 4 minggu, terus ada ongkos bunda, iuran lingkungan sama bumbu dapur. Nah, untuk estimasi budgetnya itu masih sama ya teman-teman sama bulan sebelumnya. Untuk belanja bulanan aku budgetkan di sini 600.000. Terus untuk SPP-nya 115.000, untuk berasnya 300.000, gas dan galon 200.000, BBM 200.000, makeup 100.000, jajan raya 100.000, dan tak terduga 100.000. Untuk listriknya 400.000, belanja mingguannya 170.000 per minggu. Kemudian ada ongkosnya sama iuran lingkungan 60.000, bumbu dapurnya 150.000. Nah, itu adalah pembagian aku ya di variable expense atau pengeluaran tidak tetapnya ya teman-teman. Nah, lanjut saya habis buat budgetnya, ini aku langsung masukin uang budgetnya itu ke dalam dompet pintarnya ya. Nah, ini aku masukkan per posnya masing-masing ya, sesuai sama budget yang udah aku tentukan. Dan udah selesai untuk budgetingnya, aku bakalan lanjut untuk isi sinking fund. Nah, ini adalah binder aku yang aku pakai untuk naruh sisa budget ya teman-teman. Nah, untuk sisa budget tadi aku ada 331.000 ya. Nah, itu bakalan aku masukin semuanya ke sini. Untuk sebelumnya uang recehnya bakalan aku tukarkan dulu ya teman-teman. Nah, untuk sisanya yang tadi belum ke bandit ini juga bakalan aku tukarkan, aku gabungkan dengan sisa budget dari bulan-bulan sebelumnya ini ya, untuk menghemat tempat supaya muat aja sih teman-teman. Nah, ini aku sebenarnya penasaran banget totalnya udah berapa, tapi aku belum berani buat ngitung. Tapi ekspektasi aku sih kayaknya bakalan di luar dari apa yang aku pikirkan saat aku bikin ini ya teman-teman. Jadi bismillah aja, semoga emang benar hasilnya segitu ya teman-teman. Lanjut, ini aku akan isi untuk dana darurat. Jadi ini udah kosong ya. Jadi kemarin saat atap aku bocor itu, nah aku pakai uang dana darurat ini untuk ganti atap sama benerin talang. Nah, makanya untuk di pos dana daruratnya ini udah kosong ya teman-teman, tapi ini udah aku catat pengeluaran aku, tanggal, dan juga total belanja bahan bangunannya itu berapa. Nah, untuk bulan ini seperti biasa aku bakalan masukkan 200.000 untuk berarti bulan ketiga sebelum berakhirnya tahun 2024 ya teman-teman. Gak kerasa banget, hahaha, tahu-tahu 2 bulan lagi tuh udah akhir tahun gitu. Nah, lanjut, aku ada dana lebaran juga. Ini bakalan aku isi satu kolom, itu 100.000 ya teman-teman. Untuk dana lebaran 2025 ini aku emang agak aku naikkan ya 2 kali lipat. Langsung lanjut untuk di sinking fund selanjutnya ada endang Mbah Uyut. Ini aku masukin juga 200.000 untuk budgetnya. Alhamdulillah ya teman-teman, udah tinggal berapa ya, tinggal satu kotak lagi itu udah finish. Nah, untuk ziarah makam papa seperti yang aku bilang di bulan sebelumnya, kalau misalnya ini tuh bakalan aku tambahkan 2 bulan lagi karena rencananya yang tadi bulan Agustus itu nggak jadi ya, jadinya mungkin nanti akhir tahun insya Allah. Semoga waktunya bisa ya kali ini, karena emang itu tuh udah kayak setahunnya papa gitu nggak ada, jadi aku pengen diusahain bisa
gitu ya. Nah ini aku bikin 2 kotak baru dan aku tandain yang satunya ya teman-teman. Jadi bulan depan itu adalah sinking fund terakhir untuk ziarah makam papa. Lanjut, ini aku udah habis untuk sinking fund yang ini, yang jangka pendek ya. Nah lanjut aku mau isi untuk tabungan. Jadi ini ada tabungan wajib dan juga ada apa namanya, dana pendidikan gitu. Nah aku bakalan isi di sini untuk bulan Oktober ya. Alhamdulillah bisa keisi 1 juta untuk bulan ini. Nah ini uangnya akan aku gabungkan menjadi satu sama yang sebelum-sebelumnya. Dan untuk yang kan waktu itu aku awal-awal tahun itu ngisinya cuma 700. Nah alhamdulillah aku dapat rezeki dan bisa untuk ngegenepin ya. Jadi dari Januari sampai dengan Oktober itu alhamdulillah semua sudah rata sama. Nah lanjut untuk dana pendidikan itu aku masukkan 200.000 ya teman-teman. Dan yang terakhir ini the power of 5.000. Ini beda ya teman-teman, gak ada di budgeting aku. Jadi ini uang yang emang sengaja aku sisihkan untuk aku masukkan ke dalam challenge ini. Nah alhamdulillah tadi aku udah ngisi 8 kolom. Oke, sekian dulu videonya. Semoga videonya bisa diambil manfaat. Terima kasih semua yang udah menonton. Sampai ketemu di video aku selanjutnya.